Halo guys, welcome back with me again, back sama gue Malik Luker. Ya, thank you banget buat kalian semua yang udah ngeklik video ini. Thank you banget gue ucapin buat kalian semua. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sekarang gue lagi semangat banget ini. Ini gue semangat bener semangat banget karena ada sesuatu hal yang cukup lucu dan cukup kasus. Langsung aja kita intro dulu. Harley Davidson di Jakarta Selatan. Oh, udah dijual. Sri Mulyani minta klub motor besar di Jen Pajak dibubarkan. Kayak seru nih. Bapaknya capek-capek nyembunyiin 56M biar nggak ketahuan diperiksa KPK, malah disepil sama anaknya. Apa tuh? Toyota Camry sedan tahun 2000 sendiri. Harta dan lainnya 56 miliar, cuk. Rubicon dan Harley-nya nggak dilaporkan ke LHKPN. Mungkin bukan punya dia gitu ya. Konsepnya mungkin bukan punya dia, oke? Pusing cenah. Gercep amat netizen Konoha dapat data. Mungkin ya ini ya kita nggak boleh suzon juga jadi manusia ya. Mungkin subtotalnya itu udah termasuk include dengan Harley dan Rubicon gitu ya. Mungkin itu udah disupin total gitu ya. Mungkin gitu. Kan nggak mungkin karena gimana ya, instansi yang terdapat di negara kita ini nggak mungkin kayak gitu, nggak mungkin ya, nggak mungkin lah ya. Kita ini adalah negara dengan kejujuran yang tinggi gitu, nggak mungkin ya, nggak mungkin itu nggak mungkin di negara lain gitu ya. Kalau di kita nggak mungkin ya itu. Jadi ya menurut gua sih mungkin udah diakumulasikan secara total gitu ya, yang 56M sekian tadi lah ya. Mungkin gitu ya, nggak tahu nggak mungkinnya gimana ya. Bapaknya tahu gitu gua chill aja. Ini lucu nih. Ini baru awal-awal dia udah mulai lucu. Coba periksa semua saldo rekeningnya sama harta lainnya. Pasti banyak yang nggak dilaporin ke KPK. Jangan bawaannya negatif. Kita harus positif. B120 Den. Ya. Kemudian setelah dilakukan cek fisik nomor rangka dan nomor mesin oleh petugas dari Direktorat Lalu Lintas, maka nomor polisi ini tidak sesuai dengan peruntukannya ini. Kemudian kami mengamankan Nopol B2571 PBP ini yang diduga plat nomor inilah yang sesuai peruntukan dengan fisik mobil ini. Ini sesuai dengan STNK yang ada. Bentar. Maksudnya berarti gimana, Cenah? Berarti plat mobilnya beda gitu. Gimana, Cenah? Yaitu B25 PBP berdasarkan pengecekan fisik yang telah dilakukan oleh petugas dari Ditlantas Polda Metro Jaya. Pengecekan fisik nomor rangka dan nomor. Kita sudah cek bahwa Positif thinkingnya gini, mungkin. Kita harus positif anaknya gitu. Jangan bawaannya negatif. Stay positif gitu ya. Kalau negatif terus nanti children anjing. Oke, kita pikiran positif. Mungkin mobilnya lagi habis dipakai konten ya. Gitu kan banyak sekarang konten kreator. Kalau misalnya mobilnya habis dipakai buat foto apa ini, platnya diganti dulu gitu. Takut disalahgunakan sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu dia. Nopol B120 Den-nya nomor cantik itu, Pak. Kalau dibaca jadi Broden. Bayar berapa buat nopol cantik itu ya, Pak? Oh. Ya menurut gua ya kalau udah diubah kayak gitu itu pasti mahal. Ya kalau kita bayar ya. Kalau nggak salah dulu bokapnya sih pernah itu plat nomornya
666 gitu ya. 6-nya 3 kali entah 4 kali gitu. Itu kapsul ya, di kapsul gitu. Ujung-ujungnya nggak lagi juga gitu. Karena untuk apa? Mengganti nomor plat nomor agar terlihat cantik. Tapi hanya menambah gengsi. Tidak ada gunanya. Lebih baik kita menjadi ya warga negara yang udahlah apa adanya lah gitu ya. Jangan ya pengennya langsung wah ini nopolnya harus cantik nih karena mobilnya GG gitu kan. Enggak gitu ya. Saya sumpah demi apa juga ya, saya bakal mikir 2 kali 3 kali lah ya gitu. Untuk kasus nopol ya, nomor polisi ini ya gitu ya. Mau buat cantik itu agak mikir lah gitu ya. Menurut gua kelebihannya nggak ada gitu. Kecuali dengan nomor plat yang cantik kita bebas razia gitu kan. Anti tilang gitu. Melanggar lampu merah nggak apa-apa ya. Nggak ada salahnya pakai nomor cantik itu ya. Gitu. Tapi kan di kita nggak bisa gitu, nggak bisa. Harus sesuai STNK gitu ya. Mari kita sepil harta benda Bapak Mario Dedi. Mario Dandi yaitu Rafael Alun Trisambo. Hah? Mari kita sepil harta benda bapaknya Mario Dandi yaitu Rafael Alun Trisambo. Trisambo. Aduh. Sama salah satu kisah. Motor sakti bisa jalan tanpa harus bayar pajak. Hah? Gimana? Ini gua ngeri nih, ini bener apa kagak sih? Motor sakti bisa jalan tanpa harus bayar pajak. Motor sakti bisa jalan tanpa harus bayar pajak. Ah ini hoax nih. Hoax nanti gitu ya. Ah. Ini motor yang dibuat boncengan sama sang istri dan sering pakai flexing sama si dok. Gue nggak tahu ya ini kebenarannya gimana ya gitu. Tapi harusnya enggak lah gitu kan. Karena kan di Jen Pajak itu atau orang-orang yang terlibat dalam instansi perpajakan itu kan mencontohkan yang terbaik buat kita gitu kan. Mereka kan selalu menginfluence kita untuk membayar pajak gitu ya. Nggak mungkin sih. Koleksi motor Pak Rat. Wah bagus. Ya motornya bagus sih. Mungkin ya kadang gini juga nih. Ada orang yang bekerja ya mencari finansialnya di luar itu gitu ya kan kita belum tahu juga gimana kelanjutannya gitu ya. Tumben nih biasanya kalau ada yang flexing kayak gini muncul nih akun di ini pajak kok nggak ada ya. Kok ngilang. Kasihan kalian ganteng mewah tapi tidak diakui bukan punya saya. Hah? Gimana? Oh ini bukan punya dia berarti guys. Itu minjem berarti. Koleksi mobil rat di rumah ya mungkin. Ini mungkin itu ada mobil saudaranya atau mobil siapa gitu kan kita nggak bisa memvonis itu juga. Rubiconnya suka berganti identitas. Lah iya ya. Itu siapa tuh? Tia. Ini betina mana lagi yang engkau apeli? Mandra. Fire. Enggak, ini menurut setahu gue ya, makin mahal mobil, makin mahal pajaknya itu udah jelas. Mau sesi apa ini kan? Apalagi kalau udah mobil mahal, platnya mahal gitu kan? Wow. Gue nggak bisa mikir sih gitu. Ya harapan gue cuma satu, ketika nanti gue mudah-mudahan dikasih finansial yang baik. Harapan gue cuman yang baik aja lah, udah gitulah. Fuck off gitu sama bullshit flexing gitu. Nggak zamannya lagi metanya flexing. Sekarang lagi zamannya itu set boy. No lo lihat Pajar. Yang anehnya gue kadang bukan apa ya. Kenapa bisa lagi terulang gitu? Karena ada gue baca sedikit. Kabarnya ini terjadi gara-gara aduan curhatan hati seorang wanita again. Kenapa sih orang banyak terjebak dalam lubang?
Yang salah. Platnya yang dipakai Rubicon dipakai sama mobil Innova. Hah? Lah. Wait. Gimana? Oh iya. Lah. Nah, itu kalau kayak gitu gimana tuh hukumnya? Siapa nggak? Wah, memang netizen Indonesia Anda terbaik. Breaking news. Hilux-nya Pak Rat nyender mulu. Nah, yang kayak gini belum pasti juga. Kita nggak tahu bener apa enggaknya ya. Koleksi tas ya, branded semua. Kalau ini nggak mungkin kan? Nggak mungkin thrifting. Gak mungkin dong, masa? Iyalah, ibu ini thrifting, gak mungkin. Thrifting anjing. Pergi dia kan kalau misalnya ke pasar Senen lah ibaratnya. Ada tas baru. Oh ini kita mau buka bal nih kan. Oh ya udah. Nemu Dior kan gitu, nggak mungkin thrifting. Tapi bisa jadi dia ikut beat di akun thrifting yang udah gede gitu. Kadang ada tuh yang kayak di TikTok gitu. Mungkin dia ikut. Mungkin ya. Kita harus positif jadi orang tuh, nggak boleh negatif gitu. Itu sepatunya Dior juga, Cuk. Oh, ini pengalaman gue pribadi ya. Gue sumpah, gue kayak barang-barang gue ada beberapa. Bukannya gue ria atau sombong atau gimana bang, enggak. Tapi memang gue anaknya thrifting gitu. Kan bisa lah. Udah yatim, kerjaan gak jelas gitu kan. Pakai barang branded dari mana gitu. Kalau nggak thrift gitu. Positive thinkingnya mungkin ini sama kayak gue. Dia itu nge-thrift ya. Oke. Nge-thrift. Anaknya aja sini. Anaknya memang bangsul. Korban privilege. Terlalu mengasih privilege. Tanpa dia sadari lu ngasih privilege. Terlalu over privilege. Nih pesan gua buat lu ya yang masih punya bokap atau punya nyokap yang bergelimangan, yang berkecukupan, lu mikir gitu. Jangan pernah ada di dalam hati lu ini lu bakal warisin kekayaan orang tua itu. Buat lu siapa aja yang finansial orang tua lu baik, bagus, berkecukupan, lumayan, ya pergunakanlah hal-hal itu untuk lu ngebuit diri lu jadi orang yang baik gitu. Bukan orang yang baik dipandang dari gimana cara lu study biar dapat prestasi, enggak. Menurut gua bukan itu poinnya. Jadi orang yang udah biasa aja anjing gitu. Kalau lu udah kaya, ya kaya gitu. Gak usah lu pamerin juga orang udah bisa nilai lu kaya gitu. Kan bukan apa. Jadinya kan BPK. Buat perkara kamunya. Itu bukan apa, sayang bokap lu cuy. Iya. Kadang gue suka heran gitu. Ada anak-anak tolol kayak gini. Harusnya chill free. Itu harusnya kayak gitu. Ya tapi itulah, gimana pun jahat-jahatnya anak ya kan, biadab-biadabnya anak sebagai orang tua kan, apapun dilakukan terbaik. Salut sih gue sama orang-orang tua seperti itu. Ini pure nih kesalahan gara-gara wadon gitu ya, wanita ya, udah dibilang harta tata wanita malika. Wanita racun dunia. Kenapa kau duetkan di sini orang benua 23? Kuliah pakai Grab aja atau Gojek dulu. Jangan pasang status WA dulu. Hapus foto-foto kamu yang naik Alphard dan Lambo papa. Dibikin privat gembok atau matikan kolom komentar. Hapus juga video-video TikTok waktu liburan sebulan di Eropa. Kalau kamu masih sayang papa, jangan sampai papa di-non-jobkan atau bakal pindah tugas karena kamu atau adikmu pamer. Nah, kalau menurut gue ini fake. Ini chat fake. Nggak mungkin lah, nggak mungkin kayak gitu. Ya, jangan terlalu mengada-ngada lah gitu ya. Kalian nih memperkeruh suasana gitu. Jangan yang kayak gitu gitu. Yang normal-normal aja bangsat. Nggak mungkin lah kayak gini cu. Kayaknya fake chat. Nah kan, emang ada lampunya guys. Pembayar pajak. Pembayar pajak. Pembayar pajak.
Rame banget kayaknya. Anak pajak, anak pejabat pajak korup, penikmat uang pajak. Belum tentu. Oh iya cuk, mau gitu. Tapi bukan apa, gue ada ngelihat meme-nya di Twitter kalau nggak salah dia itu katanya pinjam itu. Dan dua benda ini pinjam gitu. Pengen masuk pajak mau beli Rubicon sama Harley. Ya Lurde, kalau kayak gitu memang kenyataannya saya juga pengen Lurde. Jangankan Anda. Saya niat dulu mungkin pas ditawarkan kola bagus-bagus ya, gue bakal niat banget itu, sumpah. Apa targetmu? Mau jadi orang pajak? Gitu kalau tahu gitu. Tapi kan kenyataannya enggak. Di kita ini nggak bisa yang kayak gitu. Negara kita ini negara bagus gitu. Nggak ada yang kayak gitu. Hoax itu semua. Karena lihat Ibu Sri Mulyani tadi kan juga tegas gitu. Nggak ada yang kayak gitu. Adapun cut off. Tapi Bu, nggak ada tapi-tapian, keluar. Anjay, selebel. Karena pengaduan Agnes, M dipenjara, D, B, M dipecat. Pegawai pajak ketar-ketir, krisis kepercayaan kepada Ditjen Pajak RI. Jadi malas bayar pajak. Jangan gara-gara satu hal rusak kepercayaan gitu. Pajak juga tetap harus dibayar gitu ya. Itu wajib lapor gitu ya. Karena kita sebagai warga negara yang baik harus taat dengan pajak ya. Yuk, bisa yuk kita jadi taat membayar pajak ya. Bismillah, BA pajak Indonesia. Gara-gara satu titik tumpah satu belanga. Gara-gara hanya setitik hilang kepercayaan orang bayar pajak. Cuak. Itu sih menurut dari sudut pandang gua ya. Ya pokoknya mau sekaya apapun orang tua lu, mau seberapa hebat orang tua lu, anggap aja ya yang kaya yang hebat orang tua gua. Ada salah satu anak pejabat ya bisa dibilang ya. Pejabat. Inisialnya aja ya gue bilang ya. Sikapnya, jempol dah. Bukannya gue jilat atau apa, demi. Tapi gue lebih suka dia gitu, karena dia satu sisi juga agak-agak pelawak gitu. Ya, satu sisi agak pelawak. Ini maaf ya bang. Jadi ya inisialnya Mas Kaisang ya, Bapak Kaisang gitu ya. Tapi anak belum ada ya. Ya Abang Kaisang gitu ya. Itu sehebat apapun bapak beliau gitu, bapaknya dia nggak pernah yang terlalu menggebu-gebu gimana gitu. Itu sih gue salut sih sama orang-orang kayak gitu ya. Pokoknya the best lah ya. Semoga nanti anak gue juga jangan sampai kayak gitu ya. Jujur kalau anak gue sampai bertingkah, gue bakal gue gantung. Bangke lu. Ya kita keras ya, gue jamin gue nggak bakal ngasih terlalu over privilege sama dia, karena bukan apa, gue takut karena kelebihan sesuatu yang gue beri itu malah disalahgunakan sama dia gitu. Dan gue juga bakal ya ibaratnya nyesuaiin ke kebutuhan dia lah, sesuai kapasitor dia. Mungkin kalau misalnya dia SMP atau SMA, kendaraan yang baik buat dia adalah Beat Karbo gitu, buat gue kasih ke dia gitu. Karena bukan apa, dulu gue SMP beli Beat Karbo nabung sat itu, masa dia mau gratisan cuk. Ya mungkin satu hal juga yang bisa diambil oleh kita semua agar kita jangan terlalu emosian gitu ya, nggak baik kan kalau udah kayak gini gimana gitu ya. Tapi hukum harus tetap berjalan sesuai prosedur gitu ya. Ya semoga nanti ada titik cerahnya, amin ya robbal alamin. Itu buat David ya, GWS kita doain juga mudah-mudahan David cepat sembuh. Agnes gimana ya? Ya Agnes besok-besok jangan kayak gitu lagi lah ya. Oke, Mario juga ya. Kalian udah besar ya anak-anakku ya. Oke, kurang lebihnya gitu aja guys. Thank you banget buat lu semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, sudah setia banget sama gua. Thank you banget. Oke, gua Malik Luker berserta tim dan jajaran gua mengucapkan undur diri. Udah gitu doang guys ya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. See you next video and bye bye.